Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun masih secara daring. Dan tak lupa pula salawat beriringan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, pagi ini saya akan menjelaskan atau saya akan memberikan sedikit materi tentang geografis penerbangan pada mata pelajaran saya pemesanan perhitungan tarif penerbangan. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan sedikit memberikan kata-kata motivasi. Mudah-mudahan bisa sedikit memberi semangat buat kalian semua. Jadi intinya, jangan pernah lelah dan jangan pernah bosan untuk belajar, karena semakin kita belajar, semakin kita merasa kekurangan ilmu. Nah, saya harapkan kalian semua untuk tetap semangat belajar, untuk tetap semangat mencari ilmu, walaupun saat ini masih dengan keterbatasan pembelajaran. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah mempelajari bab ini, siswa mampu 1. Memahami geografis penerbangan, 2. Menjelaskan rute penerbangan, terutama rute penerbangan pariwisata, serta yang ketiga, membuat prototipe rute penerbangan berdasarkan analisis geografis. Materi pembelajaran kita hari ini adalah organisasi penerbangan. Kemarin sudah sempat saya jelaskan apa sih organisasi penerbangan. Jadi, secara geografis, penerbangan tidak akan bisa lepas dari adanya organisasi itu sendiri. Organisasi penerbangan tersebut berfungsi untuk menentukan rute sekaligus tarif penerbangan. Jadi, dalam sebuah perusahaan penerbangan itu ada organisasi khusus atau organisasi yang memang mengatur dan membuat SOP atau standar operasional prosedur tentang penerbangan tersebut. Nah, ini salah satu organisasi penerbangan dunia, ICAO atau International Civil Aviation Organization atau disebut Organisasi Penerbangan Internasional. ICAO ini juga merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa beranggotakan negara-negara anggota PBB yang diwakili oleh Otoritas Penerbangan Sipil Nasional. Misalnya untuk Indonesia sendiri, yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau disingkat DJPU. Kalau dulu namanya itu Direktorat Sertifikasi Kelayakan Udara, disingkat DSKU. Nah, sekarang sudah berganti menjadi DJPU Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. ICAO bekerja sama dengan industri penerbangan global dan organisasi-organisasi penerbangan. Nah, kalau mau tahu pada umumnya tugas dari ICAO itu apa aja, kalian bisa baca. 1. Mengatur lalu lintas udara atau air traffic. Jadi lalu lintas udara pun bagian dari ICAO yang mengatur. Terus frekuensi radio, markings pada landas pacu, alat bantu navigasi, syarat-syarat kelayakan pesawat udara, dan seterusnya. Nah, yang kedua ada IATA atau International Air Transport Association. Kemarin juga sudah saya jelaskan apa itu IATA. Sedikit saya ulang, IATA merupakan suatu asosiasi perusahaan penerbangan dunia yang anggotanya adalah perusahaan penerbangan atau airlines. Nah, kalian bisa baca sendiri tugas IATA. Setelah itu peranan IATA, aktivitas IATA itu ngapain aja,
dan IATA Area. Kemarin juga sudah saya jelaskan IATA Area. Jadi IATA itu membagi wilayah dunia menjadi 3, area 1, area 2, dan area 3. Pembagiannya bisa kalian lihat di situ. Mudah-mudahan masih ingat ya yang kemarin saya jelaskan kalau Indonesia itu berada di area 3. Organisasi ketiga ada INACA. INACA ini Indonesia National Air Carrier Association, yang merupakan sebuah asosiasi perusahaan penerbangan nasional Indonesia yang didirikan oleh para pengusaha perusahaan penerbangan pada tanggal 15 Oktober 1970. Jadi jika tadi ada organisasi dunia, Indonesia pun punya organisasi yang khusus untuk para pengusaha perusahaan penerbangan. INACA berfungsi sebagai wadah persatuan antara perusahaan-perusahaan angkutan udara dan kegiatan-kegiatan penerbangan nasional lainnya yang ada di Indonesia. INACA merupakan satu-satunya asosiasi usaha penerbangan nasional di Indonesia yang diakui sebagai mitra pemerintah. Hal ini juga tertulis dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 5/AU 701/PHB 89 pada tanggal 23 November 1989. Nah, jadi ini penjelasan singkat tentang INACA. Berikutnya ada Universal Federation of Travel Agent Association atau UFTAA. Nah, UFTAA ini adalah organisasi dari Perhimpunan Biro-Biro Perjalanan yang dibentuk pada tahun 1966. Tujuannya adalah sebagai perlindungan kepada biro-biro perjalanan serta memberikan bantuan moral, material, keahlian, dan teknik yang diperlukan agar biro dapat memperoleh kedudukan yang layak di kalangan industri pariwisata. Nah, yang terakhir ada ASITA atau Association of the Indonesia Tour and Travel Agents. ASITA ini merupakan asosiasi perusahaan perjalanan wisata yang ada di Indonesia, merupakan organisasi non-profit juga yang didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1971. Anggota ASITA ini merupakan para pengusaha biro perjalanan dan agen perjalanan wisata. Nah, jadi setiap agen perjalanan wisata itu ada kaitannya pasti dengan dunia penerbangan. ASITA bertujuan membangun citra pariwisata Indonesia. Jadi salah satu tujuan ASITA itu untuk mempromosikan atau untuk membangun pariwisata yang ada di Indonesia melalui biro-biro perjalanan ataupun agen perjalanan. Setelah itu, ASITA ini memiliki 31 dewan pimpinan daerah. Yang terbesar di Indonesia itu ada di Provinsi Bali yang didirikan pada tahun 1974. Kalau Jambi juga punya DPD ASITA Jambi. Nah, contoh tour and travel di Jambi yang sudah beranggota ASITA itu salah satunya Semeanda Tour and Travel yang ada di sekolah kita di SMK Negeri 2 Kota Jambi, itu sudah termasuk ke dalam anggotanya ASITA Jambi. Nah, nanti jika kalian bercita-cita ataupun berkeinginan ingin mempunyai salah satu perusahaan tour and travel khususnya di bidang pariwisata, nah salah satu organisasinya adalah ASITA. Jadi nanti di dalam ASITA itu kalian bisa bertemu dan bisa sharing ataupun berbagi ilmu dengan biro-biro lain atau agen perjalanan lainnya. Nah, jadi itulah kelima organisasi yang masih berkaitan dengan penerbangan dunia ataupun pariwisata.
Kita sebagai anak pariwisata tentunya wajib mengetahui dan wajib mengerti tentang geografis penerbangan ataupun tentang pariwisata yang ada di Indonesia. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.